Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana nasib putra mahkota dan masyarakat menghadapi wabah parasit yang berubah mayat menjadi monster. Untuk itu mari kita ikuti kisah berikut ini. Masyarakat yang ditinggal nampak bingung harus lari kemana. Akhirnya diputuskan untuk pergi ke klinik Dr. Lee. Mereka harus sudah sampai di sana sebelum matahari terbenam. Sampai di klinik, hari sudah mulai gelap. Monster itu pun bangun dan mengejar mereka sampai ke klinik. Sementara wanita dan anak-anak diamankan, para laki-laki tetap berjaga sampai matahari terbit. Di kapal, si ibu membuka salah satu peti yang dari tadi berbunyi. Itu ternyata monster yang siap menyergap semua penumpang yang ada di kapal. Di tempat lain, lepas dari monster, kini putra mahkota harus menghadapi pasukan istana. Rupanya itu perintah dari Cho Hak-ju yang telah menerima kepala putra tunggalnya yaitu Beum-il. Melihat rakyatnya dibantai membuat putra mahkota terpuruk. Berkat gerilya dari pegawai dibantu rakyat, akhirnya tentara dapat dikelabui. Sementara masyarakat pergi ke Yangsan, putra mahkota bersama pengawal juga tabib dan si pemuda desa pergi ke Anheon. Di Hanyang, penjaga melihat sinyal api lalu menabuh genderang pertanda perang. Dengan alasan ada kegentingan, ketua pelajar mendesak untuk bertemu raja. Ketika hendak memasuki gerbang istana, mereka dihadang penjaga. Sesaat kemudian datang Cho Hak-ju mempersilahkan ketua pelajar beserta pejabat lainnya untuk masuk. Di dalam istana mereka ditegur ratu dan dilarang menghadap raja. Akan tetapi dengan tatapan tajam, Cho Hak-ju memaksa untuk masuk. Ratu yang melihat kemarahan di mata ayahnya tidak dapat berbuat banyak. Di ruangan raja mereka dikejutkan oleh makhluk menyeramkan. Kini para pejabat mengerti kalau cerita mayat di istana adalah benar adanya. Dengan alasan melanggar peraturan raja, kepala pelajar Kim Sun langsung ditangkap. Di ruangannya, ratu disuruh membuka sebuah kotak. Kini dia mengerti apa yang membuat ayahnya begitu murka. Di hutan nampak Pangeran Chang murung merasa bersalah pada rakyatnya yang jadi korban dalam rangka penangkapan dirinya. Sementara itu, tabib Saubi yang tengah mencari obat dikejutkan oleh kedatangan hakim dengan pakaian berlumur cairan merah layaknya monster. Pangeran yang kesal dengan tingkah hakim langsung menendangnya. Setelah mengetahui kalau perahu menuju Sangju, Pangeran Chang segera pergi ke sana. Jika wabah sudah masuk ke Sangju, maka akan menyebar ke seluruh negeri. Masyarakat Sangju yang mendengar rumor wabah nampak begitu gelisah. Bahkan ada yang menjual jimat untuk tolak wabah. Sementara itu, Anheon yang mendapat laporan tentang wabah memutuskan untuk mengakhiri masa duka atas kematian ibunya dan turun ke masyarakat. Mereka pergi ke sungai dan melihat seonggok kapal yang tampak menyeramkan terdampar begitu saja. Di sana hanya ada cairan merah dan jejak roda. Di tempat lain, putra mahkota menemukan sekelompok orang yang tengah masak besar. Mereka terkejut saat melihat kehadiran orang lain di sana. Dengan gugup dikatakannya kalau makanan tersebut mereka dapatkan sebagai bayaran atas jasa membantu sebuah pesta. Tapi tidak menunggu lama, hakim menemukan barang yang seharusnya ada di kapal. Menyadari kalau kebohongannya telah terbongkar, mereka minta maaf dan bersedia menunjukkan di mana penumpang kapal dikuburkan. Awalnya mereka mau menjebak dan melawan putra mahkota. Tapi setelah diberitahu akan bahaya besar yang mengintai, maka mereka katakan kalau tanah yang diinjak adalah kuburan dari penumpang kapal yang hendak dicari. Tidak menunggu lama, monster itu pun bangun dan menyerang mereka. Di saat mulai terdesak, tiba-tiba datang serangan panah api disertai munculnya sekelompok orang mengurung mereka. Alangkah terkejutnya putra mahkota saat menyadari
kalau kelompok tersebut dipimpin oleh orang yang sudah sekian lama tidak pernah bertemu. Dialah Anheon, guru masa kecilnya. Waktu itu Pangeran Chang kecil sering menyendiri di makam ibunya. Dia merasa di istana tidaklah aman. Guru Anheon dengan penuh kasih coba menguatkan. Dia katakan kalau tidak ada orang istana yang akan melindunginya. Kau harus mampu melindungi diri sendiri dan menegakkan keadilan. Di tempat kediamannya, sang guru memberitahu putra mahkota untuk selalu berwibawa dan penuh percaya diri. Di luar tabib Biobi penasaran dengan Tuan Anheon yang menurutnya dia seperti sudah tahu karakter monster dan cara melawannya. Mendengar itu pengawalmu hanya terdiam karena dia pun sesungguhnya tidak mengenal siapa Anheon. Pengawalmu ditegur Pangeran Chang saat mengutarakan kecurigaannya pada Anheon. Di penjara, Cho Hak-ju membuktikan teorinya wabah bisa menular lewat makanan. Di satu sudut kamar nampak Yongsi tengah bersiap untuk pergi. Dia yang memang orang Sanju hendak melihat kondisi kampungnya. Saat melewati sebuah tugu peringatan yang berisi kehebatan Gubernur Anheon dari Gyeongsang, dia langsung meludahinya dengan wajah penuh benci. Terbayang di benaknya saat berpisah dengan keluarganya. Deretan makam menunjukkan kalau mereka kini sudah tiada. Di kota saat hakim mengambil kiriman, mendengar seorang petugas bertanya pada asisten Anheon, apakah benar putra mahkota ada di Sanju. Orang tersebut hanya diam membisu. Hakim mengetahui apa yang akan terjadi. Untuk itu dengan tergesa dia mendatangi tabib Biobi dan mengajaknya pergi, tapi ditolak. Di satu tempat terlihat para ibu hamil tengah pesta makan. Salah satu dari mereka menegur seorang wanita anggun yang juga makan bersama mereka. Dengan ramah wanita itu menjawab bahwa dirinya istri pengawal putra mahkota. Sontak mereka sejenak terdiam. Di istana, Ratu tengah bersiap pergi menemui para pejabat. Dia duduk dengan penuh wibawa. Sementara ayahnya Cho Hak-ju membacakan pengumuman, yaitu dengan alasan raja sakit keras, putra mahkota berkhianat dan wabah yang semakin merajalela, maka pemerintahan diambil alih oleh Ratu. Instruksi pertamanya yaitu penyegelan wilayah barat dan timur Gyeongsang yang akan dilakukan oleh tentara istana. Hal ini akan mempersempit gerak putra mahkota. Di sebuah danau terlihat Cho Hak-ju tengah menunggu seseorang. Dialah permaisuri. Terjadi percakapan serius di antara keduanya. Hubungan mereka tidak seperti ayah dan putri, melainkan seorang penguasa dengan anak buah yang berusaha menunjukkan kekuatannya. 아버님을 잘 지켜드리겠습니다. 그 권력을 쥐어준 사람은 나다. 공경 세자를 걸어 잠갔습니다. 세자가 필요해요. 세자는 어디 있습니까? Hari itu pasukan keamanan setempat mendatangi Tuan An. Mereka mau menangkap lalu memberikan putra mahkota pada Cho Hak-ju agar penyegelan atas Munggyong dibuka kembali. Tuan An hanya terdiam. Setelah mendapat laporan dari bawahannya dengan tersenyum dan tanpa melawan, Tuan An mempersilahkan mereka menjemput putra mahkota. Hal itu sempat membuat kepala pasukan terheran-heran. Di dalam rumah nampak pengawalmu tengah membujuk putra mahkota untuk melarikan diri. Kepala keamanan terkejut saat melihat pasukan pengawal istana sudah berada di depan pintu peristirahatan putra mahkota. Sementara ekspresi Tuan An diam dan dingin. Saat pengawal istana berteriak menyebut putra mahkota pengkhianat, Tuan An balik bertanya, siapa yang sebenarnya pengkhianat? Lalu sesaat kemudian Tuan An memberi instruksi yang langsung direspon dengan kemunculan pasukan pemanah dari atas benteng, kemudian mengeksekusi para pengawal istana. Malam itu Tuan An memberitahu kalau ada mata-mata di antara pengikut putra mahkota, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Wabah yang merajalela di selatan membuat rakyat Sanju ketakutan. Mereka memohon diberi izin berlindung di balik benteng pertahanan. Tapi Hakim Sanju menolak membuka gerbang. Hal ini membuat putra mahkota murka dan memecatnya. Analisa Pangeran Chang
Para monster pembawa wabah sangat takut dengan api dan air. Sanju Selatan yang dikelilingi air sangat membantu menahan masuknya wabah. Kini tinggal dipersiapkan api untuk tempat yang tidak dilalui air seperti jembatan penyeberangan. Di istana, Ratu memberi instruksi pada Dayang kalau dirinya hanya akan menerima laporan kelahiran anak laki-laki saja. Di tempat lain ada seorang ibu muda yang tengah berjuang melahirkan anaknya, sementara para wanita hamil lainnya sabar menunggu di luar dengan harap-harap cemas. Di ujung teriakan terdengar tangis bayi yang membuat para ibu muda itu tersenyum lega. Tangis itu tiba-tiba berhenti. Dengan langkah berat mereka coba mendekati tempat persalinan, hendak mengetahui apa yang terjadi. Melihat wanita cantik yang ternyata istri pengawalmu segera menanyakan hal itu pada bidan yang langsung dijawab kalau bayi tengah disusui oleh ibunya. Ketika ditanya jenis kelamin, bidan itu pun menjawab perempuan. Nampak rasa curiga terpancar di muka istri pengawalmu. Di sana di dalam bangunan yang persis di depannya, para pembantu tengah membersihkan begitu banyak cairan merah. Di satu ruangan ada dua dayang yang membersihkan lantai, tiba-tiba air cuciannya tumpah dan nyaris mengotori mantel sang ratu. Salah satu di antara mereka berkata kalau saja mantel itu terkena kotor, maka nasibnya akan menjadi abu. Seperti yang pernah dia lihat, kepala dayang membakar mantel sutra ratu yang hanya ternoda setitik darah. Mendengar itu temannya berkata andai saja dia bisa memakai baju seperti itu, maka dirinya akan mati bahagia. Suatu hari pembantu yang sempat melihat mantel sutra ratu dibakar terkejut saat mengetahui kalau ratu tidak hamil. Di Sanju, Yeobi tengah memilih bahan obat. Hakim Dongne yang lagi berusaha mengambil hati sibuk membantunya. Tapi sayang tumbuhan yang dengan susah payah dia bawa hanyalah rumput liar. Akhirnya Yeobi pergi ke hutan sekitar. Ketika hendak masuk lebih jauh, hakim melarangnya karena daerah yang bernama lembah beku itu sangatlah berbahaya. Mendengar nama lembah beku membuat Yeobi lebih bersemangat untuk memasuki wilayah tersebut. Benar saja di sana ditemukan bunga yang selama ini dia cari. Sophia. Sementara di tempat Anheon, nampak orang tengah mempersiapkan alat untuk menyerang dan menyebab monster andai saja mereka datang. Di luar, Cho Hak-ju mendapat laporan kalau status Sang-ju adalah bebas dari wabah. Bersamanya ada sebuah peti yang berguncang seperti ada makhluk yang ingin keluar. Di Sang-ju nampak orang dikejutkan oleh kedatangan kuda beserta potongan tangan yang masih basah oleh cairan merah. Itu artinya tempat kejadian tidak begitu jauh dari daerah mereka. Segera Tuan An melepas busur api pertanda serangan mulai dibuka. Tapi dari seberang sana tidak ada reaksi apapun hingga matahari terbit. Dengan senang hati mereka kini bisa sejenak beristirahat. Tidak seorang pun menyadari kalau jebakan Cho Hak-ju tengah berjalan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh terbangnya segerombolan burung gagak yang identik dengan pemakan bangkai bergerak mendekat. Ini menandakan kehadiran para monster di sekitar mereka. Apa yang terjadi hingga monster itu dapat berkeliaran di siang hari? Dan bagaimanakah nasib Pangeran Chang, Tuan Ang, pengawalmu, tabib Yeobi, serta rakyat yang tengah berlindung di benteng Sang-ju? Jawabannya ada di episode berikutnya. Demikianlah Sobat Arsy, cerita ditutup dengan adanya fenomena aneh yang terjadi pada monster. Semoga menghibur dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.